Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah bersama kajian yang kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya malam ini saya tidak lama di sini. Ya, sekedar sedikit penjelasan dan penegasan dari kajian yang lalu. Yang harus saya selesaikan. Yang lalu diurai dari Al-Quran yang nilai angkanya 88. Dalam 88 itu mengandung 80. 80 itu Arafah. Karena itu kenapa haji yang puncak amal ibadahnya itu adalah Arafah menjadi kesempurnaan rukun. Karena pada rukun kelima itu diharapkan dicapai Arafah ini, pengenalan. Karena awal tauhid ma'rifatullah, mengenal pada Allah, yang pada bahasan sebelumnya salah satunya untuk mengenal Allah bisa ditempuh melalui pengenalan terhadap diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Rabb-nya. Kalau kita memahami aspek-aspek yang ada dalam diri kita. 8 itu padatan dari 44. 44 itu alif. Alif itu garis, nomor urutnya 1. Garis dalam bahasa Al-Quran adalah khaitun. 53 dipadat juga 8. Sedangkan titik itu adalah zat angkanya 13. Zat itu adalah titik itu nuqtah. Nuqtah ini ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Karena setiap titik itu mengandung 5 titik. Setiap titik itu mengandung 5 titik. Dan itu adalah 62 tawaf. Dari tawaf kemudian di sini sa'inya. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Sa'i di sini mengandung 48, jumlah seluruhnya 60. Tawaf ini utamanya adalah kegiatan ruhiyah dan batiniyah. Jadi melingkar di dalam satu titik Ka'bah. Satu titik Ka'bah itu kegiatan ruhiyah, kegiatan rohani, kegiatan qalbiyah. Perputaran itu menunjukkan dinamika hijrah. Karena 42 itu juga hajaroh. Jadi hijrahnya itu adalah hijrah ruhiyah, hijrah qalbiyah. Kalau waw itu sebagai potensi 26, cerminannya 62, maka bentuk perputarannya terbalik. Karena itu kalau waw berputar ke arah sesuai jarum jam, maka tawaf melawan perputaran jarum jam. Ini maka akan terjadi kesetimbangan dengan perputaran ke kanan dan ke kiri itu. Karena 26 tambah 62 nanti baru menjadi 88, kembali ke Al-Quran. Sehingga dengan prinsip tawaf, maka satu pendirian setiap orang yang beriman yang sudah menyerahkan diri kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, menyatakan cintanya kepada Allah melalui tawaf. Itu diantaranya akan muncul sikap untuk berani menentang arus, kalaupun
itu berseberangan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, karena itu yang dikatakan al-qist atau keadilan itu nanti di situ. Kemarin sudah di bahasan yang lalu sudah sampai ke sini. Jadi mengapa harus ada Mekah atau Bakkah? Mengapa harus ada Ka'bah? Mengapa harus ada kiblat? Itu sebagai representasi ini tempat pertemuan. Tempat pertemuan. Sebenarnya bertemu dengan Allah itu di mana saja. Di mana saja. Tapi pendisiplinan itu yang paling kuat itu kalau dilakukan di sini. Karena tertib atau disiplin yang paling ketat itu ialah ketika orang memakai pakaian ihram dan berada di tanah haram. Jangankan mengambil uang, jangankan mengambil dompet yang tergeletak di jalan, jangankan mengambil emas kalung yang ada di jalan, sedangkan ngambil sandal jepit aja nggak boleh, ngambil batu aja nggak boleh. Tidak ada latihan disiplin yang lebih ketat dari itu. Maka kalau orang mengitikadkan bahwa Mekah dan Ka'bahnya itu cukup ada yang di hati, persoalannya ialah dia mampu berdisiplin seperti itu atau enggak. Kalau sudah bisa ya itu luar biasa. Jadi Allah mengambil tempat yang khusus. Dia mensucikan Haromaha, dia mensucikan angkanya 78. Bakkah, nama lain dari Mekah, dalam Al-Quran surah 3 ayat 96 disebut Mekah, yang di dalamnya ada Ka'bah. Pada ayatnya disebut Al-Ka'bah, tapi ini diambil Ka'bahnya, halnya tidak diikutkan. Tapi nanti ada bahasan tersendiri ketika apa itu disebut Al-Ka'bah. Kiblah sebagai kiblat, Al-Afaq dari segenap penjuru sebagai pertemuan, liqa bagi hamba-hamba kami dengan Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Yang lalu sampai sini, yang belum dihitung ialah jumlahnya. Dari situ jumlahnya adalah 608. Maka penjelasannya yang pertama kita ambil dari surah 60 ayat 8. Silakan dibaca. Quran surat 60 ayat 8. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, karena agama tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Karena itu prinsip itu kebaikan. Prinsip itu kebaikan. Di mana saja hendaknya berbuat baik. Jadi dari tawaf tadi, tawafnya di sini, kemudian dilanjutkan ke sa'i. Ini 18, ini 30. 48 itu khairon. 48 itu khairon. Berbuat baik. Bahkan perintah berbuat baik itu pada semua makhluk Allah. Bahkan terhadap orang kafir pun, sepanjang mereka tidak memerangi karena agama, itu diperintahkan untuk berbuat baik. Oh, tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama. Ini kan prakteknya bisa sangat jauh kalau diamati. Jangankan terhadap orang-orang yang ini, terhadap yang sama agama aja sulit untuk berlaku adil, sulit untuk berbuat baik.
sama yang beragama saling menghujat, saling menghina, mengolok-olok. Nah, lalu di mana ayat ini diletakkan? Kenapa begitu? Karena sesungguhnya kenapa harus berbuat baik? Karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, al-muqsitin. Pernah ada seorang yang datang pada Nabi Ibrahim. Orang itu minta makan, tapi karena tahu bahwa orang itu kafir, Nabi Ibrahim tidak mau memberi. Sehingga orang itu pergi. Kemudian Allah mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa orang itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Akhirnya Nabi Ibrahim menyusul dan mengundang kembali untuk ke rumahnya. Itu membuat orang ini heran. Mengapa engkau tadi yang sudah tidak mau menerima aku, sekarang engkau menyusul mengundang aku untuk datang ke rumahmu untuk engkau beri makan? Karena aku ditegur oleh Rabbku. Baru orang itu, kalau begitu alangkah baiknya Rabbmu itu. Dengan jalan itulah orang itu akhirnya beriman. Ada seorang Yahudi yang setiap harinya mengganggu Rasulullah karena rumahnya itu tingkat, sedangkan kalau Rasulullah berjalan di di bawah rumahnya itu sering diludahi, yang biasanya Rasulullah hanya noleh menengok ke atas dan tersenyum. Sampai satu saat Rasulullah melintas di samping rumah orang itu, ternyata nggak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya-tanya pada orang sekitar, kemana si fulan? Padahal biasanya dia meludahiku, sekarang kok tidak? Di antara tetangga ada yang mengatakan bahwa dia sedang sakit. Rasulullah segera pulang, minta pada Aisyah, adakah tersedia makanan? Begitu ada makanan itu dibawa, dan Rasulullah berkunjung pada orang itu. Apa kata orang Yahudi ini? Aku selama ini dibombong oleh teman-temanku, diminta untuk menghinakan engkau. Mereka tepuk tangan, mereka bersorak ketika tahu aku berani menghina engkau, ketika aku menyakiti engkau. Tapi begitu aku sakit, tidak satupun dari mereka yang peduli kepadaku. Justru engkaulah orang yang pertama menjenguk, mengunjungiku. Aku membenarkan engkau karena akhlakmu yang demikian ini. Dengan itu Yahudi ini kemudian beriman. Demikianlah kekuatan, ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi orang. Dengan kelembutan, kebaikan itu lebih kuat pengaruhnya terhadap perubahan seseorang daripada penghujatan, penghinaan, dan kemarahan. Apa yang membuat dakwah itu berhasil? Terutama adalah akhlak yang bagus, kelembutan, kesantunan. Bukan dengan keberingasan, bukan dengan pemaksaan. Allah sendiri mengingatkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama.
qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena telah jelas antara yang terang, yang lurus dengan yang bengkok. Cukup orang itu dihadapkan, yang benar itu yang ini, yang salah itu yang ini. Selanjutnya pilihannya ada pada diri masing-masing. Kalau kita tampil dengan keindahan, dengan budi luhur, dengan akhlak, dengan kebaikan, dengan kesantunan, sebenarnya orang mudah untuk tertarik. Tapi lihat praktek sehari-hari, di antara sesama saja sulit untuk menumbuhkan daya tarik. Sudah berjamaah berada di masjid, sudah bertahun-tahun, tapi dengan kiri kanan nggak kenal juga. Dengan kiri kanan nggak nyapa juga. Walaupun setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman kiri kanan. Tapi apa salamnya? Ampang, nggak ada getaran sama sekali. Salaman yang ampang itu terasa, nggak ada sentuhan, nggak ada getaran. Tapi coba kalau saudara bisa melihat satu peristiwa, orang yang lama nggak bertemu, lalu senangnya terus salamannya enek-enek loh. Iya. Tahu ketemu wong salaman mari sholat. Paling yes. Sampai saya ngono pun ana apa-apa nih. Jadi itulah aspek dalam ini yang harus dibina. Jadi aspek titik, aspek qalbi, aspek ruhiyah gitu. Wali-wali dulu itu kan hanya keliling bawa kepet, ilir, orang diberi assalamualaikum, diberi butuh itu ya sudah diambil aja, tertarik orang itu kok baik. Nah ini orang Islam ini dikenal dengan kebaikannya atau apanya saat ini, atau ketidaktertibannya. Yang banyak dikenal itu ialah ketidaktertibannya, kejorokannya, ketidakdisiplinannya, semacam itu. Ngeri kalau melihat perilaku umat Islam. Untuk naik kendaraan disuruh tertib antri itu aja sulitnya bukan main. Jalan itu sudah diatur, ini jalan untuk masuk, jalan untuk keluar, ya masih campur aduk. Belum lagi orang-orang yang ya karena statusnya masih jauh, belum bisa meninggalkan kesombongan dirinya, macam-macam persoalan. Jadi kalau sampai sejauh ini Allah belum memberikan kemenangan pada orang-orang Islam, itu karena persyaratannya itu belum ada. Allah itu tidak memberikan karunia sesuatu sehingga seseorang itu memiliki syarat untuk menerima itu. Sebab tanpa itu akan mencelakakan. Nah, dari tawaf itu menghasilkan satu perilaku yang berprinsip pada kebaikan dan keadilan. Adil atas aspek fisik maupun rohaninya, aspek batiniah maupun dohiriyahnya, syariah, hakikat, semuanya diperhatikan. Itu bagian dari keadilan. Keadilan pada diri dan pada orang lain. Baru setelah itu masuk pada wilayah
amal usaha nyata, yaitu wilayah sa'i. Kalau di sini tadi masih titik, maka masuk wilayah garis, itu usaha nyata. Usaha nyatanya apa? Usaha nyatanya diterangkan pada surah 8 ayat 60. Boleh ditulis tuh ya. 8 ayat 60. Silakan dibaca. Surah 8 ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Siapkanlah. Nah, perintah menyiapkan itu berarti segala sesuatu itu tidak boleh asal-asalan. Syukur melaku, prinsip itu tidak diajarkan oleh Al-Quran, karena diminta mempersiapkan. Ini terkait perang, tapi ingat, satu ayat itu semuanya berlaku umum kecuali ada yang mengkhususkan. Makanya persiapan itu dalam segala hal, dalam segala segi. Terkait khusus dengan perang pun, Rasulullah tidak mengadakan peperangan tanpa persiapan. Bahkan melatih sahabat-sahabatnya itu dilakukan di halaman masjid. Masjid menjadi tempat untuk latihan perang saat itu. Bagian dari persiapan. Mengambil bekal. Untuk haji sebelum Arafah, Rasulullah membuat persiapan. Tarwiyah di Mina. Tarwiyah itu namanya perbekalan, mempersiapkan. Di Mina artinya kecintaan. Jadi membuat persiapan, menyiapkan perbekalan itu dengan prinsip kecintaan dan keyakinan. Dengan itulah baru diperoleh kemenangan. Siapkan apa yang memang bisa dipersiapkan, apa yang kamu sanggupi. Dari semua potensi yang ada. Ini bahasanya kuda-kuda yang ditambatkan. Kuda itu kekuatan. Ditambatkan itu berarti belum digunakan. Itu sesuatu kekuatan yang bersifat potensial. Apa itu? Kalau Indonesia sekarang ini mestinya anak muda. Kuda-kuda yang sedang ditambatkan itu anak muda. Tapi gembar-gembornya menyongsong generasi emas tahun berapa itu? 2045. Potensinya saat ini belum digunakan. Dari usia sekian, kalau dibina secara benar pada tahun itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun negara. Tapi persoalannya nggak dipersiapkan. Lalu sekarang pemuda-pemuda itu umumnya malas untuk mengembangkan keterampilan, malas untuk menerima karunia ilmu. Nah, sekarang itu cari tukang dan kuli sulit deh di kampung saya sana itu. Karena rata-rata yang dulunya jadi kuli atau tukang itu alih pekerjaan, jadi tukang parkir atau di perapatan jalan ngatur kendaraan. Enak ngene gak soro-soro. Cari setiap ATM, mana ATM-nya nggak ada tukang parkirnya. Kalau ini orang-orang tua silakan maklum. Persoalannya anak-anak muda, tapi dibiarkan.
nggak ada pembinaan. Kok gak ditumbuhkan pandangan bagaimana saya memperoleh hasil itu melalui karya dengan mengembangkan keterampilan. Makanya itu dulu pernah saya ceritakan, keadaan Indonesia itu memang sudah sangat parah. Ada seorang yang sudah menyorot secara rohani. Kondisi Indonesia itu ialah seperti seorang pakaian compang-camping, duduk jika tangan kanan menadahkan, tangan kanan menadah untuk mengemis, tangan kiri sibuk makan, duduk membelakangi kiblat. Sangat luas. Itu yang teramati oleh seorang ahli rohani. Kondisi Indonesia itu seperti apa? Yang mengamati ini juga yang diceritakan, yang mengamati menjelang kejadian peristiwa di Mekah dan Mina. Mengapa harus ada bencana itu? Sebelumnya beliau mengamati tentang keadaan. Jadi kalau kemudian pengemis semakin banyak orang malas bekerja, ya karena kondisinya seperti itu. Ini sekedar tahu saja, tidak untuk menyalahkan atau menghujat pemimpin. Tapi orang ono gunane, suaramu ora dirungokno. Ya, tidak ada gaungnya. Paling enggak keprihatinan untuk jerit ke Allah. Terus mundi ya Allah, Indonesia kok kados ngoten niku. Itu saja. Kita mau mengubah nggak bisa, kecuali tangan Allah yang berkehendak. Bisa jadi dari cerita tangisan hati-hati orang-orang yang merasa lemah itu yang akan membuat Allah berkehendak untuk yang mengubah keadaan. Karena untuk gerakan itu sulit. Jadi ya nangis itu yang bisa dan nggak berdaya. Tapi dan dengan itu paling enggak kita merasa ikut prihatin dengan keadaan orang Muslim. Sebab seburuk-buruk orang Muslim itu ialah kalau tidak punya kepedulian terhadap persoalan orang Muslim. Tidak termasuk umatku, kata Rasulullah. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap persoalan orang Muslim lain. Nah, kalau sudah, ini merupakan ukuran. Kamu menggetarkan musuh Allah. Ini ukuran, ini indikator yang pasti tentang kualitas orang Muslim itu seperti apa. Layak memperoleh kemenangan atau enggak. Sebelum sampai pada tingkatan keberadaannya itu bisa menggetarkan musuh Allah, menggetarkan musuhnya dan menggetarkan musuh yang tidak terlihat. Itu yang menjadikan pembeda nanti. Apakah kemenangan akan diperoleh atau enggak, kemuliaan akan diperoleh atau enggak. Persoalannya, umat ini suka berdoa, tapi doa secara lisan, tidak diikuti doa secara tindakan. Padahal sindiran sudah diberikan oleh Rasulullah tentang orang yang memohon surga tapi tindakannya menuju neraka. Orang memohon untuk dibebaskan dari neraka tapi tindakannya menuju neraka. Tidak boleh dipisahkan antara dermimilnya ini gerakan hati dan tindakan nyatanya. Kalau itu klop, itu baru namanya dia melaksanakan keadilan.
melaksanakan prinsip berbuat kebaikan. Satu kriteria yang sangat indah tapi juga berat. Bagaimana keberadaan itu menggetarkan musuh. Kalau tidak ada perubahan yang mendasar, ya tetap menjadi umat-umat yang diremehkan umat Islam oleh umat yang lain. Ternyata kuncinya itu di sini. Kalau umat itu suka menafahkan apa yang ada di jalan Allah, nah itu yang namanya sa'i. Sa'i ini kan 60. 60 itu kan juga kata kurbanan. 60 itu juga kata kurbanan. Jiwa berkorbannya itu tumbuh atau enggak? Kalau jiwa berkorban itu tidak ada, ya tidak akan bisa dihimpun kekuatan yang besar. Kalau kekuatan yang besar tidak bisa dihimpun, ya tidak akan pernah bisa mengantarkan musuh Allah, musuhnya maupun musuh yang tidak kelihatan. Kesukaan untuk bernafkah di jalan Allah itu seperti apa? Padahal Allah sudah memberikan janji bahwa kalau kamu menafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Dan ingat, yang dihadapi itu siapa? Ini mereka loh ya, bukan satu persatu. Karena itu mesti terkoordinasi dalam satu jamaah, bukan sendiri-sendiri. Ada orang yang sudah berkorban, cinta menafkahkan di jalan Allah, berusaha untuk menghimpun potensi, tapi hanya bergerak sendiri, tidak akan menggetarkan. Kalau semua menjadi gerakan massal yang masif, yang kuat, serentak, itu baru. Nah, cuma yang ada itu kan ya eker-ekeran saja umat Islam. Tidak akan pernah bisa mengentarkan musuhnya. Itu keadaannya seperti itu. Ini hal yang masih memprihatinkan. Karena itu dalam sa'i ini 48 ini mengandung 40. 40 itu jahadah. 40 jahadah. Ini 8, 27, 5. Sebenarnya 40. Hidupnya itu berjuang, bersungguh-sungguh. Karena itu sa'i itu isinya itu menunjukkan bukti kesungguhan dari ikrar pada tawaf diwujudkan pada sa'i itu lewat pada kesungguhan yang dia terus dinamis bergerak sampai ada hasil, tidak berhenti sampai ada hasil. Untuk itu apa? Ini semua angkanya 60. Salaman dan seterusnya ini semua 60. Ini diambil dari angka 60 semua. Diambil dari kata sa'i. Prinsip ialah sa'i ini usaha. Sa'i ini usaha. Tawafnya membangun kecintaan, keyakinan, dan kepasrahan. Setelah itu dapat amanat, bergerak melalui usaha nyata. Tapi ingat,
dalam bergerak yang lalu dikatakan tetap 60. Harus memandang diri sebagai orang yang lemah dalam ujian. Karena 60 itu mumtahanah. Jadi tetap menggantungkan diri kepada Allah. Beberapa nilai yang perlu ditumbuhkan ialah dalam usaha itu prinsipnya ialah selamat. Selamat. Karena ini bagian dari hukum dasar penciptaan. Selamat, tunduk, damai. Prinsip keselamatan. Lalu pandangannya, apa yang diperoleh itu dengan karunia yang diberikan, sehingga tidak pernah mengakui segala sesuatu itu sebagai usaha diri, supaya tidak terjebak sebagaimana Qarun. Yang dia mengatakan dia memperoleh semuanya itu bil ilmi, karena ilmuku, karena kepandaianku, karena keterampilanku. Itu model Qarun. Tapi yang diajarkan ialah model Nabi Sulaiman. Kurnia seperti apapun yang diterima, ada min fadli Rabbi. Jadi semuanya itu pemberian. Bahwa usaha, kerja, karya nyata ada, tapi ketika memperoleh hasil bukan dianggap itu karena usahanya. Saya bekerja dapat bayaran. Bayaran ini bukan karena usaha saya. Bayaran ini karena pemberian Allah. Saya melatih diri, belajar, terus jadi pinter. Pinternya itu bukan karena saya belajar. Pinternya itu karena pemberian Allah. Terampil bukan karena saya berlatih, tapi itu pemberian Allah. Kalau itu bisa dijadikan prinsip nilai dalam hidup, sebagai satu pandangan dalam usaha, maka orang tidak lepas dari harapan yang besar dan ketergantungan semata-mata pada Allah. Tidak mengandalkan pada amal diri. Insya Allah ini kalau di Al-Hikam itu ada di nasihat nomor 3. Orang tidak boleh mengandalkan pada amal diri. Ketika orang mengandalkan pada amal diri, karena kepandaiannya, karena kepintarannya, karena usahanya, karena usaha giginya, maka syukurnya kepada Allah akan kecil. Harapannya ke Allah akan melemah. Karena dia lebih mengandalkan pada diri. Untuk mengingatnya supaya tidak terjebak seperti itu, ingat saja, walaupun saya sudah usaha keras, saya sudah bekerja keras, waktunya memperoleh bayaran, lek bose mlayu ya gak iso dikasih tuh oleh bayaran. Sudah usaha semua dirancang bagus, ente-ente diakali ya wes hilang. Jadi kalau dapat itu sebagai pemberian Allah. Yang itu diberikan. Allah memberikan. Karena itu kalau misalnya usaha terus ditipu, terus nggak dapat bayaran, itu nggak usah terlalu dirisaukan. Minta saja hak kita ke Allah. Allah akan mengganti dengan jalan yang lain. Meskipun tidak seketika. Cuma biasa suudonya itu karena nunggu lama ya. Awake kok disio-sio ngene iki opo. Nolongsone gitu. Bersibadah kok isih koyo ngene. Nyambut gawe kok cepet ngene iki opo. Ndelok guyune kayak pengalaman. Iya. Dia
Allah itu memberi, hanya kemudian kita itu biasanya nggak sabar. Padahal segala sesuatu itu, namanya doa itu bukan menurut kehendak kita dan dalam waktu yang kita atur, tetapi menurut kehendak Allah dan dalam waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Terkabulnya doa itu bukan menurut kehendak kita dan waktu yang kita atur, melainkan menurut kehendak Allah dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Bentuknya apa, kapan waktunya itu terserah Allah, bukan kita yang atur, karena bukan kita yang sebagai Tuhannya. Tapi manusia sering melampaui batas, menempatkan diri sebagai Rob, sebagai pengatur. Allah yang diatur. Ya untungnya Allah sabar ya. Enggak langsung dibanting. Kalau menungso kayak ngene kudu diujet-ujet. Lalu dengan menumbuhkan harapan untuk senantiasa dilapangkan dan diberkahi. Dilapangkan dan diberkahi. Apapun usahanya, apapun jenisnya. Kalau lapang itu enak. Lapangnya itu lapangnya hati ini. Lapangnya hati. Orang mengalami kesulitan, tapi kalau hatinya lapang, itu ya tetap enak. Orang berada di rumah yang sangat luas, tapi hatinya sumpek, ya, merasa sempit. Kisah orang-orang yang bersalah di dalam surah At-Taubah itu dikatakan mereka sempit dadanya, meskipun dia berada di bumi yang sangat luas. Tapi kalau dadanya sudah lapang, nah itu enak. Kemudian yang diberkahi, yang tumbuh, yang bermanfaat. Nah, penyikapannya sesuai dengan sa'i, itu yang bolak-balik terus. Bolak-balik terus. Walaupun kadang ada usaha keras dengan berlari, kadang lebih lambat, kadang harus jalan naik, kadang harus jalan turun, kadang ada rintangan. Macam-macam, lakukan terus-menerus. Nanti istiqomah. Lalu capaiannya, asa, mudah-mudahan. Asa rabbukum ayarhamakum. Kalau mudah-mudahan itu diucapkan oleh Allah, itu satu kepastian. Ya mudah-mudahan kita nggak jelas. Tapi kalau dari Allah itu satu kepastian, satu janji dari Allah supaya memperoleh kemenangan. Ini semuanya angkanya. Baik, ini saja untuk tambahan hari ini yang kami berikan. Ada pertanyaan? Sebentar, Pak. Ya, satu aja. Ini yang tadi muncul kesan sabar, kalau Allah itu maha sabar. Di dalam surah 16 An-Nahl, ini yang artinya ayat 61. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezaliman, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk melata sekalipun, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ini bagaimana kalau dengan sabar tadi? Ya. Kalau dalam riwayat itu kan dikatakan, kalau makhluk Allah melihat kelakuan manusia itu sebenarnya sudah gregetan, nggak telaten. Dalam dialog itu, bumi sudah mau minta izin untuk menumpahkan isinya, karena berat menanggung beban dosa manusia. Laut ingin memuntahkan dirinya,
untuk menghabisi manusia. Langit mau runtuh, benda-benda mau menjatuhi manusia. Tapi kan dijawab oleh Allah, pantas kalian berbuat seperti itu karena kalian tidak ikut andil dalam penciptaan. Sedangkan mereka itu adalah makhluk ciptaanku. Aku cipta bukan untuk aku siksa, melainkan untuk aku jadikan pandangan kecintaanku. Jawaban Allah kan itu. Nah, sedangkan termasuk di dalam surah Al-Anfal segala macam itu dikatakan, takutlah kamu pada musibah yang ditimpakan bukan hanya pada orang-orang yang dolim saja, tapi akan ditimpakan secara merata. Manusia bahkan kadang-kadang berdoa supaya azab itu disegerakan kalau ia nantang. Tapi Allah mengingatkan, kalau Allah sudah menurunkan, tidak ditinggalkan sama sekali. Karena kalau bencana sudah turun, ya semuanya kena. Semuanya kena. Nah, itu artinya apa? Jangan sok kemendel manusia itu. Jangan sok kemendel. Sebab kalau sudah terjadinya pada masanya diterjadikan, ya sudah habis semuanya. Tidak akan ada yang tersisa. Dan itu pasti benar. Dan itu pasti benar. Nah, adapun tidak terjadi, itu karena maha sabarnya Allah itu. Kenapa? Menanggapi suara-suara makhluk lain, biarlah aku tunggu, biarlah aku tunggu, supaya nanti dia akan tobat kepadaku. Nah, itu termasuk kelebihan dari umat Muhammad itu, yang kalau umat sebelumnya itu salah langsung dapat hukuman, tapi ini banyak penundaan, tapi ditunda-tunda tambah sembrono. Nah, itu apa ini? Ya kelengahan manusia. Allah itu menyatakan selalu menunggu. Kenapa? Allah senantiasa mengedepankan rahmatnya daripada murkanya. Allah bisa murka, tetapi Allah lebih suka untuk menonjolkan rahmatnya dan ampunannya. Karena itu yang itu. Jadi dari perilaku yang ditampilkan manusia bisa jadi sudah memenuhi syarat bagi turunnya azab, tapi banyak yang ditangguhkan karena Allah menunggu tobatnya manusia. Di situ maha sabarnya Allah. Tapi pada saatnya ketika memang harus terjadi, maka azab ditimpakan, ya tidak ada yang tertinggal. Pandang itu yang bisa saya tambahkan sebagai tambahan penjelasan. Mohon maaf seperti saya awali tadi, untuk ini tidak panjang, saya akhiri. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.